Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan meneruskan materi Al-Quran Hadis bab 2 tentang jujur dalam bermuamalah. Kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Fajr ya. Nah, sekarang lanjutannya surat Al-An'am ayat 152. Asbabun nuzul Quran surat Al-An'am 152 yaitu Ibnu Murdawai meriwayatkan dari Imam Tabrani, dari Ibrahim ibnu Naila, dari Ismail ibnu Umar, dari Yusuf ibnu Atiyah, dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-An'am diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Jadi anak-anak, kandungan surat Al-An'am 152 ini yaitu larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang bermanfaat atau menguntungkan. Kita boleh mengambil harta anak yatim dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, seperti meninvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab, sampai dia mencapai usia dewasa dan mampu mengolah hartanya sendiri. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang atau takaran adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya, sedangkan pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan
yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri atau keluarga kita sendiri. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Allah, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu tadi kandungan surat Al-An'am ayat 152. Kemudian konsep jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam muamalah secara bahasa sidik atau benar. Ya, bisa dikatakan sidik atau benar. Kemudian jujur yaitu kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi jujur itu berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kemudian muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial. Contohnya seperti ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian jujur dalam bermuamalah adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Dalam melakukan jual beli tidak melakukan kecurangan. Indikator jujur: berkata benar meskipun orang lain tidak setuju. Yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Yang keempat, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, taat kepada perintah dan larangan Allah. Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, amanah. Nah, bentuk-bentuk jujur. Yang pertama, jujur dalam niat. Kemudian jujur dalam berucap. Yang ketiga, jujur dalam bertindak. Yang keempat, jujur dalam berjanji. Yang kelima, jujur dalam bermuamalah. Dan yang keenam, jujur dalam amalan agama. Nah, rangkuman materinya yaitu 1. Jujur merupakan suatu sifat yang sangat penting karena sebagai pondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Yang kedua, jujur adalah akhlak para nabi yang harus kita teladani karena akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan kepada diri kita, orang lain, dan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, bentuk jujur beragam. Ada jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, tindakan, dan jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengamalan agama. Kemudian rangkuman yang keempat yaitu dalam Quran surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat ke-1 sampai 17, Allah melarang keras dengan azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam jual beli. Orang-orang ini termasuk dalam golongan yang durhaka dan akan dicatat dalam sijjin. Kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Yang kelima, Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-152 memerintahkan kepada kita untuk berlaku dengan baik terhadap anak yatim, menyempurnakan takaran, perintah untuk bersikap adil dengan berkata jujur saat menjadi saksi, dan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu dengan menaati semua ketentuan Allah, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun yang lainnya. Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari ya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.